Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kode etik akuntan. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Dita Rahmawati NIM 806, saya sendiri Vidi Adrian NIM 813, ada Ahmad Zaki NIM 814, dan Elisa Dinda NIM 824. Saya akan menjelaskan yang pertama ada seksi 200 yaitu akuntan yang bekerja di bisnis. Seksi ini adalah bagian kode etik yang menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk akuntan yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan. Dalam seksi ini, istilah akuntan mengacu pada seorang akuntan yang bekerja di bidang bisnis dan seseorang yang merupakan akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, ataupun pemilik. Secara umum, akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan, kemudian memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja, dan yang terakhir mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja. Semakin senior posisi akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi dan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dalam organisasi tempatnya bekerja. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Ada berbagai macam ancaman akuntan ketika melakukan aktivitas profesional. Salah satunya adalah ancaman kehidupan pribadi, seperti akuntan yang memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Dalam profesinya, akuntan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka akuntan harus menentukan siapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Untuk memilih siapa yang berkomunikasi, hal yang harus dipertimbangkan yaitu sifat dan pentingnya keadaan dan perihal apa yang akan dikomunikasikan. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau manajemen. Namun dalam usaha yang kecil, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi, di mana pemilik yang mengelola organisasi dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya ada seksi 210, yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan dan prinsip dasar etika lainnya. Akuntan dilarang membiarkan benturan kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan antara lain Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan salah satunya adalah di mana akuntan berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi adanya benturan kepentingan dengan mengambil langkah-langkah yang mengidentifikasi sifat dan kepentingan dan hubungan yang relevan antara pihak yang terlibat dan aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan. Untuk mengatasi ancaman dari benturan kepentingan, hal paling relevan dilakukan oleh akuntan adalah dengan menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan. Dalam hal pengungkapan, akuntan perlu untuk mengungkapkan sifat benturan dan ancaman-ancaman yang muncul serta memperoleh persetujuan dari pihak yang relevan untuk melakukan aktivitas profesional ketika dilakukan tindakan untuk mengatasi ancaman. Selanjutnya adalah seksi 220 yaitu penyusunan dan penyajian informasi. Informasi yang disusun oleh akuntan ditujukan untuk manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola, investor, dan regulator. Informasi tersebut berupa laporan operasi dan kinerja, analisis dukungan keputusan, anggaran dan proyeksi, informasi kepada auditor internal dan eksternal, analisis risiko, laporan keuangan, laporan pajak, dan laporan yang ditujukan kepada regulator. Ketika menyusun laporan informasi keuangan, akuntan harus yang pertama menyusun dan menyajikan informasi yang sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan, dan yang kedua menyusun dan menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan. Penyusunan informasi mungkin akan mensyaratkan penerapan diskresi dalam pembuatannya, namun diskresi tidak akan digunakan dengan tujuan untuk menyesatkan pihak lain atau mempengaruhi keluaran suatu regulasi secara tidak tepat.
Dalam penyusunan dan penyajian informasi, akuntan didorong untuk mendokumentasikan fakta, standar keuangan yang digunakan, komunikasi kepada pihak yang dituju, tindakan tepat yang dipertimbangkan, dan bagaimana akuntan berusaha untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian terakhir ada seksi 230, yaitu bertindak dengan keahlian yang memadai. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki atau dapat memperoleh pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika akuntan memiliki yang pertama, waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara memadai. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap, terbatas, dan tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. Yang ketiga, pengalaman, pelatihan, dan atau pendidikan yang tidak memadai. Dan yang keempat, sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai. Jika ancaman tersebut terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka akuntan harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika akuntan menentukan bahwa penolakan tersebut adalah tepat, maka akuntan harus mengkomunikasikan alasannya kepada atasannya. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati dengan NIM 2018-310806. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini akuntan disyaratkan untuk atau diharuskan untuk mematuhi segala prinsip dasar etika dan juga menerapkan kerangka kerja konseptual yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini akuntan diharapkan tidak memanipulasi atau menggunakan informasi yang ada untuk kepentingannya sendiri dan juga kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, dalam hal ini akuntan diharapkan untuk atau diwajibkan untuk memiliki yang namanya kepentingan keuangan. Nah, kepentingan keuangan ini sendiri muncul dari peraturan kompensasi atau insentif dengan penyusunan laporan keuangan dan juga pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ancaman itu sendiri. Nah, yang pertama dari signifikansi kepentingan keuangan. Nah, di sini signifikansi kepentingan keuangan itu sendiri merupakan kepentingan keuangan yang sangat signifikan dan juga bergantung terhadap keadaan pribadi atau individualnya sendiri dan juga materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu. Nah, yang kedua bergantung kepada kebijakan dan juga prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior. Nah, yang ketiga faktor yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kebijakan internal. Nah, dalam hal ini pengungkapan pada pihak yang bertanggung jawab atas segala tata kelola kepentingan yang relevan dan juga setiap rencana itu menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan. Nah, yang terakhir yaitu prosedur audit internal dan juga eksternal. Hal ini guna untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bujukan termasuk hadiah dan juga keramah tamahan. Nah, dalam hal ini tadi di awal sudah dijelaskan bahwa akuntan diharuskan untuk mematuhi prinsip etika yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini guna untuk kenapa sih gitu akuntan tuh diharuskan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Hal tersebut dikarenakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengatasi segala ancaman yang ada terhadap keputusan yang telah dibuat. Nah, dalam hal ini menawarkan maupun menerima bujukan yang ada, hal tersebut dapat memunculkan ancaman untuk perusahaan maupun untuk akuntan itu sendiri. Nah, dalam hal ini bujukan itu sendiri merupakan objek, situasi, ataupun tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut. Nah, macam-macam
Atau contoh dari bujukan itu bisa berupa hadiah, terus keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, pemberian kerja atau kesempatan komersial, perlakuan hak atau hak istimewa lainnya. Nah, bujukan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bujukan yang dapat diterima atau yang tidak dilarang oleh undang-undang, dan juga bujukan-bujukan yang menyalahi dari aturan atau dari menyalahi prinsip etika tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini seorang akuntan, semua akuntan itu mungkin akan menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ketika melaksanakan tugasnya atau ketika melakukan tugasnya itu sendiri. Nah, dalam hal ini tujuan dari akuntan adalah untuk mematuhi prinsip atau integritas dan perilaku profesional dengan cara mengambil tindakan lanjutan dalam melindungi kepentingan publik dan juga mengingatkan manajemen atas tata kelola di organisasinya itu. Nah, dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tindakan itu seperti kayak meliputi tindakan penghilangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan adanya denda, litigasi atau konsekuensi yang ada. Nah, untuk merespon hal tersebut, setiap organisasi pasti mempunyai protokol atau prosedurnya sendiri-sendiri. Nah, dalam hal itu, maka akuntan harus mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan cara merespon atas ketidakpatuhan yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tanggung jawab akuntan senior yang bekerja di bidang bisnis. Nah, dalam hal ini akuntan senior itu dapat dikatakan direktur atau komisaris ataupun pejabat lainnya yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembuat keputusan tersebut atau menentukan keputusan tersebut. Nah, dalam hal tersebut akuntan senior itu berfungsi atau memiliki tugas untuk mengendalikan atau mengefisiensi segala sumber daya dari organisasi tersebut. Nah, dalam hal itu akuntan diharapkan untuk memiliki pengetahuan lebih atau keahlian mengenai apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, dalam hal ini akuntan senior mungkin akan membuat atau mengambil langkah yang tepat untuk memutuskan sebuah keputusan tersebut. Nah, akuntan juga dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam organisasi guna untuk menentukan apakah keputusan yang telah diambil itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Nah, dari awal tugas akuntan atau akuntan itu kan diharapkan untuk mengetahui dan juga menerapkan segala prinsip dasar etika seorang akuntan. Nah, dalam hal ini akuntan dilarang membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap akuntan itu sendiri ataupun yang mendorong akuntan tersebut untuk melanggar prinsip dasar etika. Nah, dari hal tersebut akuntan mempunyai alasan ataupun keyakinan untuk mengakibatkan individu lain melanggar prinsip etika tersebut. Nah, tekanan tersebut dapat berasal dari dalam organisasi maupun berasal dari luar organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa faktor untuk mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan. Nah, yang pertama, itu bisa berasal dari intensi atau individu yang melakukan tekanan, serta sifat dan juga tingkat tekanan tersebut. Nah, yang kedua, bisa berupa dari
penerapan ketentuan, peraturan perundang-undangan, ataupun standar profesional pada keadaan tersebut. Nah, lalu yang ketiga bisa berasal dari budaya dan juga kepemimpinan dari organisasi tempat bekerja tersebut. Nah, dalam hal tersebut jika tempat atau organisasi tempat si akuntan tersebut bekerja mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan juga harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis, maka akuntan tersebut akan menyesuaikan dengan budaya yang ada di organisasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu kebijakan dan juga prosedur. Kebijakan dan juga prosedur yang telah ada ini atau yang telah ditetapkan di organisasi ini, contohnya seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia untuk mengatasi tekanan dari akuntan. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 814. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kerangka kerja konseptual akuntan yang berpraktik melayani publik. Bagian dari kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka konseptual. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh akuntan yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut. Next. Selanjutnya, yaitu identifikasi benturan. Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap akuntan harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antar para pihak yang terlibat, dan yang kedua, jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. Next. Selanjutnya, yaitu ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi yang lain. Yang kedua, suatu kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien. Yang ketiga, perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor. Yang keempat, pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik. Dan yang kelima, pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Erisa Dinda dengan NIM 2018-310824. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang seksi 330, yaitu tentang imbalan dan jasa remunerasi lain. Nah, akuntan itu disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Nah, besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya ini mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Dalam seksi ini itu menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Nah, akuntan ini dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat.
menawarkan imbalan yang lebih rendah daripada akuntan lain itu bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan ini sangat rendah, sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi mencakup yang pertama menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan, dan yang kedua menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya imbalan kontingensi. Nah, imbalan kontingensi ini kadang digunakan untuk perikatan non-ansurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontingensi ini juga dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi ini meliputi yang pertama, menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa non-ansurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Dan yang kedua, memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi. Lalu ada seksi 340 di sini mengenai bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Nah, menawarkan atau menerima bujukan itu dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Next. Lalu ada bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ini seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, lalu juga melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Nah, akuntan ini harus memperoleh pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika akuntan tersebut menghadapi dalam keadaan demikian. Lalu untuk bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang ini tetap mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Nah, contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan ini bisa memunculkan ancaman, itu yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Itu ketika akuntan ini ditawari keramah tamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien. Lalu yang kedua ada ancaman kedekatan. Yang ini seperti akuntan mengajak secara reguler calon klien dan klien ini ke acara olahraga. Lalu yang terakhir ada ancaman intimidasi, seperti akuntan ini menerima keramah tamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. Nah, contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut itu, yang pertama bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior. Lalu yang kedua mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior. Lalu yang terakhir yaitu menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh akuntan. Selanjutnya. Lalu ada seksi 350, di sini mengenai kustodi aset klien. Nah, mengelola aset klien ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Nah, dalam seksi ini itu juga menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Nah, sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan, akuntan itu harus melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, akuntan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset dan menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Juga menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, setiap saat untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada seksi 360 mengenai respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika akuntan ini menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini itu yang pertama kecurangan, korupsi dan penyuapan, lalu ada pencucian uang, pendanaan teroris dan hasil kriminal, lalu pasar dan perdagangan surat berharga, ada perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya, lalu perlindungan data, liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya, pelindungan lingkungan, dan yang terakhir kesehatan dan keselamatan publik. Nah, ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan ini mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas, yang berpotensi memunculkan bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan dari seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian atau non-keuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya, kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik. Nah, dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen, dan jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka akuntan ini harus memberikan advice kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan, dan juga ketika belum mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi. Nah, dalam keadaan luar biasa, akuntan ini mungkin menjadi sadar bahwa tindakan nyata atau yang dimaksudkan itu dan meyakini dengan didukung alasan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor, kreditor, maupun karyawan. Nah, sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, akuntan ini harus mendokumentasikan bagaimana manajemen dan jika dapat diterapkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespon permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana tindakan yang dipertimbangkan oleh akuntan, bagaimana pertimbangan yang dibuat ini dan keputusan yang diambil. Lalu yang terakhir, bagaimana akuntan meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.